V2 Bab 3111, Perilaku Aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Melihat pemandangan ini, anggota klan Xinghai yang bergegas segera mengalihkan perhatian mereka ke Xing Tianyong yang jatuh ke tanah. Di sisi lain, Han Miaoyi memandang Fang Yu dengan ekspresi bingung, mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang?" "Pergi," Fang Yu berkata tanpa menoleh. Jinwo melirik posisi Xing Tianyong, lalu menatap Fang Yu, dan berlari mengejarnya. Xin Jiu berdiri di sana beberapa saat, menatap punggung Fang Yu, matanya berkedip-kedip, lalu dia berangkat untuk mengikutinya. "Fang Yu, Lin Daochen sebaiknya mati. Jika dia masih hidup, klan Xinghai kita pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Saya yakin klan lain yang telah dirugikan oleh Lin Daochen juga sama. Lin Daochen harus dicabik-cabik oleh kami." Di belakang, Xing Tianyong masih berteriak sambil batuk darah. Fang Yu tidak menjawab, jadi dia menjauh dari pandangan Xing Tianyong. Setelah jauh dari klan Xinghai, Han Miaoyi mengikuti Fang Yu dari dekat, masih penuh keraguan, dan bertanya, "Mengapa Anda tidak melakukannya, Tuan?" Fang Yu melirik ke arah Han Miaoyi, menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suaranya, dan berkata dengan lemah, "Tidak ada gunanya melakukan itu. Mereka sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika mereka tidak takut mati, kita harus melakukannya. Kamu lihat betapa sombongnya mereka. Terutama sang patriark, kamu berjanji padaku sekarang, aku akan kembali dan menghancurkannya segera." Han Miaoyi memiliki wajah yang kejam dan merespons dengan kesadaran ilahi. Berkata, "Ketika Xing Tianyong meninggal, bawahannya pasti takut. Tidak, ada yang tidak beres." Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang salah?" Han Miaoyi mengerutkan kening dan bertanya, "Seperti yang saya katakan, mereka sama sekali tidak takut mati, tidak hanya Xing Tianyong, tapi anggota seluruh klan Xinghai. Mereka tidak takut mati." Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan membantu. Para biksu dari klan Xinghai tidak takut mati." Ini adalah kesimpulan yang diambil Fang Yu setelah pengamatan berulang kali. Bagi sekelompok beku yang tidak takut mati, tidak ada gunanya mengancam nyawa mereka. Selain itu, aku punya perasaan. Mereka sama sekali tidak takut mati, dan aku sangat berharap aku akan membunuh mereka semua." Fang Yu berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, Han Miaoyi tertegun sejenak, lalu matanya yang indah membelalak, dan berkata, "Apa maksud tuannya? Apakah mereka sengaja membuat marah tuannya dan ingin bunuh diri?" "Itu hampir seperti yang saya maksud. Saat saya mencekik leher Xing Tianyong dan mulai mengerahkan kekuatan, saya jelas melihat secercah kegembiraan di matanya." Fang Yu berkata, "Kamu pasti tidak menyadarinya, dan kamu mungkin mengira itu milikku. Sebuah ilusi, tapi aku merasakannya, meski sangat halus. Kalau begitu, kita akan memuaskan keinginannya dan memberinya tumpangan. Atau tangkap dia kembali, siksa dia, dan siksa dia sampai dia memohon ampun." Han Miaoyi berkata lagi, "Penyiksaan berat adalah salah satu cara yang bisa dipertimbangkan, tapi itu bukan pilihan pertama, karena menurut saya penyiksaan tidak ada gunanya. Kita harus mencari tahu dulu, mengapa klan Xinghai tidak takut mati, tidak peduli betapa besar kebenciannya, tidak akan membawa pada kehidupan." Fang Yu mengangkat alisnya, "Lagi pula, aku bukanlah Dewa Lin Daochen yang sebenarnya, aku hanya datang ke sini sebagai saudara junior Lin Daochen. Mereka mengalihkan semua kebencian mereka kepadaku, dan bahkan meneriakkan apa yang mereka lebih baik mati daripada menyerah." Petik 2. Pokoknya, menurutku ini tidak masuk akal, sangat aneh. Ya, menurutku aneh ketika Tuan mengatakan itu. Tapi aku masih ingin membunuh mereka semua. Han Miaoyi berkata dengan rasa kasihan di wajahnya. Fang Yu tidak berbicara lagi, dan berjalan lurus ke depan, memikirkannya sendirian. Keluarga Xinghai adalah petunjuk terbaru. Semakin aneh penampilan mereka, semakin besar nilai dari petunjuk ini. Kinerja keluarga Xinghai saat ini pasti terkait dengan apa yang terjadi tahun itu. Hanya saja, tidak sesederhana itu untuk mengungkit masalahnya. "Yang Mulia Fang." Jinwo mengikuti Fang Yu dan berkata dengan lembut, "Maaf, Fang Zuns, hasil perjalanan ini tidak begitu mulus. Perlawanan klan Xinghai begitu kuat, sungguh-sungguh tidak terduga." "Yang Mulia Fang,
Lebih baik kita kembali ke istana dulu, lalu. Xin Jiu mengikuti dan berkata, tidak, menurutku perjalanan ini sangat bermanfaat. Fang Yu tersenyum. Mendengar ini, Keno dan Xin Jiu terkejut. Kami tidak akan kembali ke istana untuk saat ini. Kamu bisa kembali dulu, kami masih memiliki beberapa hal yang perlu kami pikirkan sendiri, kata Fang Yu. Jika Yang Mulia Fang tetap di sini, maka saya akan tinggal dan menemani Anda mencari petunjuk. Ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh Kaisar, dan saya harus melaksanakannya sampai akhir, kata Jinwo. Oke, kamu kembali dulu. Fang Yu berkata pada Xin Jiu. Xin Jiu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan memberi hormat lagi pada Jinwo. Kalau begitu, aku akan kembali ke istana dulu. Jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Sang putri punya cara untuk menghubungiku. Setelah mengatakan ini, Xin Jiu pergi. Fang Yu tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Yang Mulia Fang, jika tidak berhasil, saya dapat mencoba meminta Xing Tianyong untuk Anda, kata Qinhuo, bagaimanapun juga, akulah sang putri. Dia tidak ingin bekerja sama denganmu, dan dia harus bekerja sama denganku. Tidak ada gunanya, dia melihatmu berdiri bersamaku, dia pasti akan memperlakukanmu sebagai kaki tanganku, kan? Fang Yu tertawa, mereka tidak takut mati. Kamu tidak dapat menganiaya mereka bahkan jika kamu adalah sang putri. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Keno. Fang Yu tidak berbicara, matanya sedikit berkedip. Klan Xinghai tidak takut mati, dan bahkan mencoba membunuh Fang Yu dengan taktik radikal, membunuh mereka semua. Apa tujuan dari ini? Jika Fang Yu membunuh mereka, apa gunanya bagi mereka? Ingin hadiah. Ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan dia memikirkan hal ini. Jenderal agresif Fang Yu membunuh mereka semua, dan dia dapat berdampak pada Fang Yu, yaitu, Fang Yu dicari dan ditawari hadiah. Jika Anda berpikir demikian, maka kelompok anggota klan Xinghai yang dipimpin oleh Xing Tianyong, apakah itu benar-benar untuk membalas dendam tahun ini, dan lebih baik mati daripada membiarkan Fang Yu diberi hadiah? Apakah masuk akal untuk melakukan ini? Bukan. 166. Tahukah Anda? Fang Yu dibawa oleh anak buah Raja Iblis Kegelapan Besar, menunjukkan bahwa itu ada hubungannya dengan ras iblis tingkat tinggi. Jika mereka mati, Fang Yu tidak diinginkan. Maka Xing Tian tidak akan pernah takut bahwa dia dan sesama klannya akan mati sia-sia. Pasti ada alasan lain. Makhluk tidak takut mati, bahkan merasakan kegembiraan atas kematian. Entah ada masalah dengan otaknya, atau terkendali. Fang Yu berpikir, baiklah, kalian berdua tetap di sini, aku akan pergi ke klan Xinghai lagi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, Tuan, saya ingin pergi juga. Han Miaoyi segera mengangkat tangannya dan berkata, kamu harus kembali dan jujur pada mereka, bukan? Itu benar-benar akan menjadi kenyataan, tapi bukan itu yang kamu pikirkan. Pokoknya, kamu tetap di sini dan beri aku kedamaian. Aku telah meninggalkan banyak komentar dan segel padamu. Jangan berpikir untuk melarikan diri atau melakukan hal lain. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata. Han Miaoyi duduk di tanah dengan ekspresi frustrasi. Fang Yu mengabaikan Han Miaoyi dan kembali ke klan Xinghai. Kali ini, Fang Yu menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Kemudian, sekali lagi memasuki wilayah klan Xinghai. Saat ini, banyak anggota klan Xinghai mengepung Xing Tian selamanya. Xing Tianyong duduk di tempat, meminum pil seukuran ibu jari, dan lukanya segera pulih. Segera, dia membuka matanya. Kepala keluarga, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa anggota klan bertanya. Saya baik-baik saja. Xing Tianyong berdiri, mengamati banyak rekan di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, Fang Yu mungkin datang lagi. Kamu ingat, apapun yang dia tanyakan, kami tidak akan menjawab. Dia adalah musuh bebuyutan kami. Kami hanya membencinya, tidak ada emosi lain. Tidak peduli apa yang dia gunakan untuk membujukmu, dia tidak boleh menyetujuinya. Jika tidak, kamu akan mengkhianati klan yang sama yang meninggal tahun itu, dan mengkhianati klan Xinghai. Memahami, ya, kelompok kawan ini menjawab serempak, suaranya menggelegar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Fang Yu, musuh bebuyutan yang mereka benci, sedang berdiri di depan mereka. Dia bahkan berdiri di depan Xing Tianyong. Oke, pergilah, aku akan pergi ke kuil leluhur.
kata Xing Tianyong sambil berbalik untuk pergi. Kemudian, dia berjalan menuju kedalaman wilayah tersebut. Fang Yu mengikuti dari belakang. Pada saat ini, dia menemukan ada yang tidak beres dengan Xing Tianyong. Dibandingkan sebelumnya, nafas Xing Tianyong sedikit berubah. Nafas dasar budidaya bukanlah bumi yang abadi, tetapi Hedao yang abadi. Dengan kata lain, Xing Tianyong dengan sengaja menekan aura basis kultivasi saat menghadapinya. Jika Xing Tianyong sangat membenci Fang Yu dan ingin melawan Fang Yu dengan putus asa, maka dia harus melepaskan semua aura basis kultivasinya. Bagaimana mungkin dia masih dengan sengaja menekannya? Benar saja, ada masalah. Fang Yu menyipitkan matanya dan berjalan ke depan di belakang Xing Tianyong tanpa suara. Masuk ke dalam wilayah keluarga Xinghai, Anda dapat melihat bukit rendah di belakang. Di tempat ini, Xing Tianyong masih tidak melompat, tetapi selangkah demi selangkah menaiki tangga berkelok-kelok menuju puncak gunung. Fang Yu tidak khawatir, ikuti saja. Setelah menggunakan kemampuan bunga tersembunyi, dia yakin dia tidak akan ditemukan. Kecuali dia melakukan kesalahan dengan mengeluarkan nafas jernih. Anak tangga bukit ini sepertinya sudah berumur bertahun-tahun. Tentunya, klan Xinghai juga harus dianggap sebagai klan besar dengan landasan tertentu. Putus asa, ketika dia mencapai setengah jalan mendaki gunung, Xing Tianyong tiba-tiba berhenti. Fang Yu juga berhenti. Xing Tianyong menoleh ke belakang. Apakah ditemukan? Fang Yu mengerutkan kening, pikirannya tertegun. Namun, Xing Tianyong menoleh ke belakang, tetapi targetnya bukanlah Fang Yu, seolah-olah dia sedang melihat apakah biksu lain sedang menatapnya. Setelah itu, dia yakin tidak. Biksu bisa melihatnya, jadi dia menendang kakinya dan bangkit dan terbang langsung ke puncak bukit. Fang Yu juga mengikuti. Fang Yu mengikuti Xing Tianyong dan jatuh ke puncak bukit. 78 jaringan Tiongkok di puncak bukit ini terdapat balai leluhur. Aula leluhur tidak terlihat besar, dan plakat di gerbangnya bertuliskan 4 jenis kuil leluhur Xing. Fang Yu mengikuti Xing Tianyong, berjalan lurus melewati gerbang dan berjalan ke aula leluhur. Saat dia memasuki aula leluhur, Fang Yu merasakan napas samar menyapu. Tubuhnya, aula leluhur ini, memiliki batasan. Namun, di bawah kekuatan bunga tersembunyi, Fang Yu masih belum ditemukan. Setelah memasuki balai leluhur, banyak sekali tanda-tanda spiritual yang diletakkan di depannya lapis demi lapis. Xing Tianyong berjalan ke posisi tengah di depannya dan membungkuk ke posisi spiritual di depannya. Apakah itu aula leluhur itu sendiri atau Xing Tianyong? Sepertinya tidak ada masalah. Tetapi setelah membungkuk, Xing Tianyong menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya, tetapi sebuah cermin muncul di tangannya. Cermin ini hanya seukuran telapak tangan dan berbentuk lonjong. Xing Tianyong menghadap cermin ke depan. Cermin memancarkan seberkas cahaya biru. Cahayanya berkedip-kedip, dan sesosok tubuh perlahan mengembun di depan. Ini adalah eksistensi yang memancarkan cahaya biru. Ia berdiri di depan Xing Tianyong, melepaskan nafas yang sangat familiar bagi Fang Yu. Ini adalah, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan hatinya terkejut. Pengadilan suci, inilah nafas halaman suci. Selain itu, ini adalah nafas tempat suci, bahkan tanpa sedikit pun kotoran. Itu adalah nafas yang persis sama yang dirasakan Fang Yu di masa gua di halaman suci saat itu. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan pengadilan suci. Hati Fang Yu bergetar, menatap lurus ke arah Xing Tianyong di depannya. Pada saat ini, Xing Tianyong sudah berlutut di depan sosok cahaya Qian. Mendarat dengan kedua lutut, kepala di tanah. Di Xing Tianyong berikutnya, temui Sun Sun. Kenapa, tiba-tiba menghubungiku? Bayangan hijau di depannya mengeluarkan suara pelan. Saya ingin melapor kepada Anda. Seorang biksu manusia bernama Fang Yu datang ke pintu hari ini. Dia mengaku sebagai junior Lin Dao Chen, kata Xing Tianyong. Fang Yu, Qing Ying, yang dikenal sebagai Sun Zun, merenung sejenak, lalu bertanya, apa yang harus dia lakukan? Dia ingin tahu apa yang terjadi tahun itu, dia ingin tahu apa yang disebut sebab dan akibat. Jawab Xing Tianyong. Oh, ini benar-benar maju. Qing Ying berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana kamu menghadapinya? Sama seperti dulu, aku membawanya ke dalam guci, tapi sayangnya, tidak berhasil. Kata Xing Tianyong dengan dahinya masih menempel di tanah. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, matanya berubah.
Sama seperti sebelumnya, kapan Xing Tianyong mengacu pada tahun itu? Apakah 22 tahun yang lalu, ketika saudara Lin Daochen muncul untuk terakhir kalinya? Kalau begitu dia tampaknya lebih pintar. Qing Ying berkata perlahan, Sun Zun, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Xing Tianyong bertanya, saya perlu mendapatkan semua informasi dari Fang Yu, dan kemudian Anda akan mencoba mengumpulkannya. Qin Ying berkata, selain itu, karena dia akan menemukanmu, dia secara alami juga akan menemukan klan besar lain yang telah bernegosiasi dengan Lin Daochen, dan aku juga akan memberikannya kepada klan besar itu. Buat permintaan yang sama, kamu harus tahu itu bagi kami, yang paling penting adalah itu. Kami belum mendapatkannya dari Lin Daochen, tapi juniornya telah muncul, mungkin. Seperti yang dikatakan Qing Ying, dia tiba-tiba berhenti. Xing Tianyong mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara bingung, Sun Zun, aku telah melakukan banyak hal untukmu selama bertahun-tahun. Apakah aku masih belum memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang terjadi? 16.678 Zhong Wenwang. Ya, levelmu tidak cukup. Qin Ying berkata, dan hal-hal terkait, pada kenyataannya, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu masih jauh dari titik di mana kamu dapat mencapainya. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Kamu hanya perlu mengingat, selama kamu bisa melakukan sesuatu untukku, aku pasti akan memberimu imbalan yang cukup. Kamu telah memperoleh banyak hal selama bertahun-tahun, jadi hargai itu. Setelah mengatakan ini, bayangan biru di depannya perlahan menghilang. Xing Tianyong membenturkan kepalanya beberapa kali sebelum berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya biru redup, dan wajahnya sangat dingin. Setelah itu, dia melihat sekilas tanda-tanda spiritual di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri, Ayah, semua yang saya lakukan di awal adalah untuk kemajuan keluarga kita. Jangan salahkan saya, kamu mengajari saya. Selama Anda bisa mendapatkan manfaat yang cukup, pengorbanannya tidak sia-sia. Jadi, aku memilih untuk mengorbankanmu saat itu. Sekarang, aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kamu bilang, siapa yang harus aku korbankan kali ini? Dengan kata-kata ini, Xing Tianyong membungkuk lagi pada banyak tanda spiritual di depannya. Segera, dia berbalik dan keluar dari aula leluhur. Pada saat ini, Fang Yu masih mengikuti dengan diam. Setelah meninggalkan aula leluhur, Xing Tianyong melompat menuruni bukit. Fang Yu masih mengikuti di belakang. Setelah mendarat, Xing Tianyong berjalan lebih jauh ke dalam hutan bambu besar. Di hutan bambu sangat sepi. Fang Yu mengikuti di belakang, melihat punggung Xing Tianyong di depan, sudut mulutnya melengkung, menunjukkan cibiran. Dia sebelumnya berpikir bahwa Xing Tian tidak akan pernah takut mati. Tapi sekarang, dia tahu. Xing Tianyong memang tidak takut mati. Tidak takut dengan kematian biksu selain dirinya. Kalau begitu, ada terobosan. Fang Yu mempercepat langkahnya dan dengan cepat mendekati Xing Tianyong. Xing Tianyong berjalan ke depan, tidak menyadari Fang Yu, yang mengikuti dan semakin dekat dengannya. 166. Hanya ada satu jalan kecil di hutan bambu. Setelah berjalan beberapa saat, samar-samar Anda bisa melihat mata air yang dalam. Saat ini, Fang Yu mengikuti Xing Tianyong, kurang dari 1 meter jauhnya. Dia belum melakukannya, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Xing Tianyong selanjutnya. Tak lama kemudian, Xing Tianyong berjalan menuju perairan Hongkuan. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, daun besar mirip daun teratai muncul di tangannya. Xing Tianyong melemparkan daun ini ke mata air di depannya. Wah, daun besar ini terbang ke tengah mata air dan melayang di permukaan mata air. Saat ini, Fang Yu bisa melihat banyak sinar cahaya redup di permukaan daun. Pada saat ini, dia ingat bahwa dia telah melihat daun serupa di 8 sekte Dewa Datian Chensing, serta apa yang disebut daun pola dewa yang dicari para biksu di alam kekosongan benua Yunyu, dan sebagainya disebut organisasi manusia sesudahnya. Pedang dan sebagainya, dalam ingatanku, sepertinya ada banyak benda yang mirip dengan pedang di depanku. Dan fungsinya, semuanya digunakan untuk membantu budidaya. Setelah Xing Tianyong melemparkan daun itu ke mata air, dia melompat ke depan. Setelah itu, tubuhnya duduk kokoh di atas daun dan mulai bermeditasi. Xing Tianyong menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Bas, detik berikutnya, daun di bawahnya memancarkan semburan cahaya biru. Desir-desir, untaian energi biru dilepaskan, dikelilingi dan menyapu tubuh Xing Tianyong.
Nafas halaman suci. Fang Yu menatap Xing Tianyong dengan mata dingin. Hingga saat ini, dia bisa yakin. Xing Tianyong, kepala keluarga klan Xinghai, telah disusupi oleh pengadilan suci, dan dia sepenuhnya patuh kepada pengadilan suci. Dan manfaat besar yang didapat Xing Tianyong dari mulutnya. Saya khawatir bilahnya lah yang memungkinkan dia berkultivasi dengan aura biru kapan saja, di mana saja. Tapi ini belum pasti. Jadi, inilah waktunya untuk melakukannya. Xing Tianyong menutup matanya rapat-rapat dan memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, sesosok tubuh berada di depannya, kurang dari setengah meter jauhnya, perlahan-lahan muncul. Itu adalah Fang Yu. Melihat Xing Tianyong, yang masih berkultivasi dengan acuh tak acuh, mulut Fang Yu melengkung, mengangkat tangan kanannya, dan langsung menekan kepala Xing Tianyong. Pada saat ini, Xing Tianyong tiba-tiba membuka matanya. Namun, dia ingin melepaskan nafasnya, ingin memulai, ingin menghindar, sudah terlambat. Ledakan, telapak tangan kanan Fang Yu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Nafas yang menakutkan langsung menekan tubuh Xing Tianyong. Engah, Xing Tianyong ingin melepaskan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi mendapat serangan balik dan mengeluarkan seteguk besar darah. Nafas di meridiannya cukup tidak teratur. Faktanya, dia sudah kehilangan kekuatan untuk melawan. Mata Xing Tianyong membelalak, menatap Fang Yu di depannya, keterkejutan di matanya tidak dapat ditingkatkan lagi. Itu Fang Yu, ternyata Fang Yu yang baru saja menanganinya. Kenapa orang ini muncul di tempat ini? Muncul di depannya. Kapan dia datang ke sini? Mengapa tidak ada gunanya sama sekali? Apakah semua anggota klan besar mereka sudah mati? Segala macam pertanyaan terjalin di hati Xing Tianyong, menderu seperti guntur. Saat ini, dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Bahkan jika Fang Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tahu dia putus asa. 78 Chinese Network. Jika Anda tidak hati-hati, nyawa Anda akan hilang. Kamu, Xing Tianyong memandang Fang Yu dan hendak berbicara. Ledakan, sebelum dia bisa mengatakan apapun, lutut kanan Fang Yu terbanting ke depan. Retakan, seluruh wajah Xing Tianyong rusak dan darah mengalir. Dia berteriak, tapi Fang Yu tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus mengangkat lututnya, dan memukul dada, bahu, perut Xing Tianyong. Bang, 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 serangkaian ledakan, disertai teriakan Xing Tianyong, bergema di hutan bambu besar. Pada saat ini, Fang Yu melepaskan perisai sederhana untuk mengisolasi fluktuasi nafas di dalam dan di luar. Anggota klan Xinghai yang masih berada di pinggiran tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Fang Yu menembak terus-menerus, Xing Tianyong terus-menerus berteriak, menunjukkan darah hitam dan merah, mencemari mata air yang jernih. Tidak, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi. Akhirnya Xing Tianyong tidak tahan lagi dan mulai memohon belas kasihan. Fang Yu berhenti kemudian, sambil mencibir, menatap Xing Tianyong yang mengerikan itu, dan berkata, "Oh, apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi, aku tidak mendengar dengan jelas." "Biarkan, lepaskan aku, jangan bunuh aku, kata Xing Tianyong dengan gemetar, seluruh tubuh gemetar. "Bukankah kamu sangat keras hati sebelumnya? Kamu lebih memilih mati daripada menyerah, dan bahkan membiarkan rekanmu lebih baik mati daripada menyerah, dan bahkan ingin aku membunuhmu." Fang Yu mencibir, apa yang terjadi sekarang? Hanya menderita sedikit kesakitan dan menderita. Tidak lagi, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Xing Tianyong terus mengulangi memohon belas kasihan. Telapak tangan kanan Fang Yu ditekan tepat di tengah dada Xing Tianyong. Dia tahu bahwa inti asal dari para pembudidaya monster race semuanya ada di posisi ini, itu hanya perbedaan yang tidak jelas oleh karena itu, meletakkan tanganmu di tempat ini adalah ancaman terbesar bagi para biksu monster. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjawab semua pertanyaanku dengan jujur, jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati, kata Fang Yuhan. Di sela-sela kata-katanya, tangan kanannya menggenggam ke depan dengan kuat. Kakak, Xing Tianyong merasakan datangnya kematian. Jika inti aslinya terluka, itu akan sia-sia. Ah, Xing Tianyong, sangat ketakutan hingga suaranya pecah. Jawab dulu pertanyaanku, apakah kamu secara khusus menuntunku untuk membunuhmu sebelumnya? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Bajingan Xing Tian tidak pernah ragu-ragu, dan menjawab, ya, ya. Mengapa kamu ingin melakukan ini?
Apa rencana awalmu? Fang Yu terus bertanya. Jika kamu bergerak, aku akan dengan mudah dibunuh olehmu, tapi itu hanya penutup mata. Setelah aku mati, semua anggota Xinghai Clan akan melakukan serangan, kata Xing Tianyong dengan gemetar. Katakan poin kuncinya. Fang Yu mengerutkan kening. Aku hanya ingin kamu menghancurkan klan Xinghai. Setelah itu, kamu akan ditawari hadiah. Kamu akan diinginkan di dunia iblis. Selama kamu diinginkan, maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa dilakukan. Xing Tianyong buru-buru menjawab, meskipun kamu dibawa oleh anak buah Raja Iblis Kegelapan, tetapi kamu membunuh begitu banyak pembudidaya iblis di depan anak buahnya, tidak peduli apa hubungannya, tidak mungkin untuk mempertahankanmu. Lagi pula, kamu bukan monster, kamu adalah biksu asing. Pernyataan Xing Tianyong pada dasarnya sejalan dengan spekulasi Fang Yu sebelumnya. Jadi, apakah kamu menggunakan metode yang sama untuk menghadapi Lin Daochen saat itu? Fang Yu bertanya dengan suara dingin. Lin Daochen, dia tidak tertipu, dia tidak. Tidak peduli betapa aku sengaja membuatnya marah, dia tidak bergerak. Pada saat itu, Lin Daochen sudah berada di urutan teratas daftar hadiah. Mungkin karena dia pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Jadi dalam menghadapi provokasiku, dia tidak tertipu. Xing Tianyong berkata sesekali, dia tidak tertipu, lalu bagaimana setengah dari klan Xinghai mu mati? Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Xing Tianyong gemetar, tetapi tidak menjawab pertanyaan ini. Sepertinya kamu masih ingin mati. Fang Yu meraih ke depan dengan tangan kanannya lagi. Ah, Xing Tianyong berteriak dan berteriak dengan keras, Lin Daochen tidak tertipu, jadi saya memberitahu Master Patroli. Kemudian kepala patroli berkata bahwa dia akan menghadapinya, tetapi berkorban. Setelah itu, Lin Daochen telah pergi, tetapi setengah dari anggota klan Xinghai kita masih mati, inspekturlah yang membunuh mereka, dan menyalahkan Lin Daochen. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang telah terjadi? Di belakang, Raja Iblis Kegelapan Besar bergabung dengan beberapa Raja Iblis lainnya untuk mengepung Lin Daochen. Lin Daochen terluka parah, tapi kudengar beberapa Raja Iblis juga terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Kemudian, Lin Daochen menghilang, jawab Xing Tianyong. Kemana Lin Daochen pergi? Apakah kamu tidak punya petunjuk? Kamu tidak pernah bertanya kepada Master Patroli. Fang Yu bertanya, aku tidak tahu. Patroli itu tidak pernah memberitahuku terlalu banyak informasi, hanya biarkan aku melakukan tugasnya. Selama aku bisa melakukan sesuatu untuknya, dia akan memberiku Dewa Segel Hijau Daun, agar aku bisa cepat meningkatkan basis Xiu. Xing Tianyong menjawab dengan gemetar. Karena Lin Daochen sudah ada di daftar hadiah pada saat itu, mengapa dia masih muncul di hadapanmu? Alasan apa yang kamu gunakan untuk membujuknya agar muncul? Fang Yu bertanya, matanya berkedip. Saya tidak tahu, Lin Daochen sepertinya sedang mencari sesuatu. Saya tidak tahu secara spesifik, saya hanya bertindak sesuai perintah, saya tidak tahu apa-apa lagi, kata Xing Tianyong. Fang Yu memandang Xing Tianyong dan memicingkan matanya. Xing Tianyong tidak berani berbohong dalam situasi ini. Kalau begitu katakan padaku, apa identitas pelindungnya? Bagaimana kamu pertama kali bertemu dengannya? Fang Yu berpikir sejenak dan terus bertanya, Master Tur memberitahuku bahwa dia berasal dari halaman suci. Pertama kali aku bertemu dengannya, engah. Berbicara tentang ini, Xing Tianyong tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Darah tidak hanya mengalir dari mulutnya, tapi juga muncrat dari setiap pori-pori tubuhnya. Bising, seluruh tubuh Xing Tianyong dengan cepat hancur di mata Fang Yu. Ledakan, detik berikutnya, apa yang disebut daun dewa bermotif hijau di bawahnya tiba-tiba melepaskan sekelompok api cian, membakar seluruh tubuh Xing Tianyong. Wah! Nyala api yang disulut oleh Xing Tianyong telah lenyap. Nafas, tubuh semuanya lenyap. Dan semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Tepat di bawah kelopak mata Fang Yu, Xing Tianyong telah pergi. Tidak ada peringatan, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Setelah Xing Tianyong menyebutkan kata, pengadilan suci, hidupnya langsung berakhir. Bahkan penyebab kematiannya pun sulit dikatakan dengan jelas. Halaman suci, benar saja, aku masih memiliki punggung tangan. Fang Yu berdiri di atas mata air, tanpa ekspresi. Dia sudah menduga hasil ini bab 3116, ciptakan rintangan.
Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Namun, dia tidak menyangka Xing Tianyong akan memberikan banyak informasi tentang pengadilan suci. Karena, status Xing Tianyong jelas tidak tinggi. Perannya hanyalah bidak catur di bagian bawah. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu setidaknya mendapat informasi tentang situasi sebenarnya dari Xing Tianyong. Benar saja, kakak senior tidak mengambil inisiatif untuk berurusan dengan klan Xinghai. Setengah dari anggota klan Xinghai yang tewas adalah tangan dari apa yang disebut sebagai kepala patroli Istana Suci. Adapun tujuannya, itu hanya untuk menambah tanggung jawab kakak senior dan membiarkannya terus diinginkan. Tapi, tujuan dari ini, apa itu? Konflik macam apa yang muncul antara saudara-saudara dan halaman suci yang membuat halaman suci memutuskan untuk menimbulkan masalah besar bagi saudara-saudara? Menyimpulkan dari apa yang dikatakan Xing Tianyong, dalam apa yang disebut catatan itu, sejak pertama kali saudara lelaki itu membunuh biksu monster itu mungkin adalah tulisan tangan dari halaman suci. Setelah itu, setiap 20 tahun sekali. Sebelumnya, menurut pernyataan Raja Iblis kuno, tanpa ada dalam daftar hadiah, hadiah tersebut akan dicabut selama 2 dekade terakhir. Kesimpulan pada saat itu adalah bahwa kakak laki-laki senior harus mencabut pahala sebelum melakukannya lagi, sehingga pahala untuknya dijaga pada tingkat yang paling rendah. Fang Yu sebenarnya sedikit bingung saat itu. Jika kakak senior benar-benar berpikir demikian, lalu mengapa dia masih berada di peringkat 1000 teratas dalam daftar hadiah? Karena setiap kali dia menunggu hingga bounty terakhir dicabut, dia seharusnya tidak pernah ada dalam daftar bounty. Jadi, rekor satu tembakan sekali dalam 20 tahun. Sebenarnya, itu seharusnya karena Akademi Suci tidak ingin hadiah kakak seniornya dicabut. Mata Fang Yu berbinar, dan dia sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Situasi sebenarnya adalah setiap kali hadiah saudara laki-laki itu akan dicabut, halaman suci akan menemukan cara untuk menarik saudara itu keluar dan menciptakan apa yang disebut pembantaian tak beralasan, sehingga hadiah saudara itu akan tidak hanya tidak dicabut, tetapi juga terus tingkatkan levelnya. Dengan cara ini, dalam 322 tahun, harga buronan saudara-saudara akan terus meningkat, dan akhirnya ditetapkan di atas posisi tertinggi 768 dalam daftar bounty. Alasan mengapa pengadilan suci melakukan ini sama dengan yang dikatakan Xing Tianyong sebelumnya. Begitu masuk dalam daftar hadiah, akan sulit melakukan apapun di dunia iblis, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Halaman suci harus melakukan ini untuk menciptakan hambatan bagi saudaranya, sehingga menyulitkannya untuk mencapai sesuatu di dunia iblis. Tapi apakah itu? Halaman suci menyusup ke klan besar ini, apakah hanya untuk menyalahkan saudaranya dan membiarkannya diinginkan untuk mendapatkan hadiah? Fang Yu mengerutkan kening. Dia ingat kata-kata yang diucapkan Xing Tianyong dengan Sun Zun di kuil leluhur tadi. Bagi kami, yang terpenting adalah itu. Kami belum mendapatkannya dari Lin Daochen, tapi juniornya sudah muncul, mungkin. Fang Yu mengingat dua kalimat ini dengan sangat jelas. Tapi inspektur hanya mengatakan permulaan dan tutup mulut. Apa maksudnya? Apa yang tidak dia dapatkan dari Lin Daochen? Sialan, karena aku sudah mengatakan semuanya, dan tidak menjelaskannya. Halaman suci, para gangster ini, buang air kecil yang sama dengan Li Huoyu. Fang Yu mengutuk dalam hatinya. Hutan bambu masih mati. Fang Yu melihat sekeliling sebelum meninggalkan klan Xinghai. Ketika Xing Tianyong meninggal, petunjuk di pihak Xinghai rusak. Namun, dia juga sudah mendapat informasi yang cukup. Selanjutnya, di manakah tujuan tersebut harus ditempatkan? Fang Yu menyipitkan matanya. Faktanya, bukan Xing Tianyong yang terakhir kali melihat kakaknya, tapi Raja Iblis Kegelapan Besar. Kakak laki-laki senior menghilang setelah menderita kerugian besar di bawah pengepungan Raja Iblis Kegelapan Besar dan beberapa Raja Iblis lainnya. Oleh karena itu, tujuan selanjutnya ditujukan pada Raja Iblis Kegelapan Besar yang tidak bekerja sama dengan baik. Pasti ada banyak petunjuk dari Great Dark Demon King. Anggota klan Xinghai tidak akan pernah tahu kemana perginya leluhur mereka. Fang Yu melihat ke depan dan menggelengkan kepalanya. Di atas gurun, Han Miaoyi sangat bosan sehingga dia mengukir rangkaian kata di atas batu dengan jarinya. Fang Yu bodoh. Setelah itu, dia melihat sekeliling, takut ketahuan, dan merapikan rangkaian kata ini lagi. Han Miaoyi duduk di atas batu, menghela nafas, menoleh,
sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Putri Keno yang berada di samping, dan menyeringai. Dia diam-diam datang ke sisi Keno dan mengulurkan tangannya di bahu Keno. Adik Jinuo, haruskah kita melanjutkan apa yang belum kita selesaikan terakhir kali? Han Miaoyi berkedip, lalu mengulurkan tangan untuk membuka tabir Jinuo. Tubuh Jinuo gemetar hendak berbicara. Wah, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Fang Yu lah yang kembali dari keluarga Xinghai. Yang mulia Fang, kata Jinuo. Fang, Tuhan, Tuan. Han Miaoyi menarik tangannya dan bertanya, mengapa kamu begitu cepat, lambat? Apakah ini cepat atau lambat? Fang Yu mengerutkan kening. Apakah sudah selesai? Han Miaoyi tidak melanjutkan topik pembicaraan, tetapi malah bertanya. Sudah selesai, kata Fang Yu. Yang mulia Fang, Xing Tianyong bersedia bekerja sama dengan Anda. Qinuo bertanya dengan sedikit cemberut menurutnya, cukup sulit bagi Xing Tianyong untuk bekerja sama dengannya. Dengan beberapa cara, ini cukup kooperatif, kata Fang Yu. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Han Miaoyi bertanya. Kembali ke istana Raja Iblis Kegelapan Besar, aku perlu berbicara dengan Raja Iblis Kegelapan Besar lagi. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Petik 2 titik. Oke, Keno tidak banyak bicara. Apa yang dia terima adalah perintah Kaisar Iblis Kuno untuk menemani Fang Yu mengumpulkan informasi tentang Lin Daochen. Oleh karena itu, apa yang ingin dilakukan Fang Yu, dia harus menemaninya. Ayo pergi, kata Fang Yu. Saat ini, di istana, di aula utama, Raja Iblis Kegelapan Besar duduk di atas takhta dan mendengarkan laporan bawahannya Xin Jiu. Oh, sebaiknya dia tidak pernah menembak di bawah hidungku, kalau tidak, aku pasti akan membuatnya jelek. Raja Iblis Kegelapan Besar mencibir dan berkata, Yang mulia, bagaimanapun juga, Yang mulia Raja Iblis secara pribadi memerintahkan Anda, dan juga, ditemani oleh Putri Jinuo, kami tidak bekerja sama seperti ini, apakah itu akan menimbulkan masalah? Xin Jiu menunduk dan bertanya, masalah? Tidak, tidak akan pernah. Raja Iblis Kegelapan Besar menyeringai dan berkata sambil tersenyum, Fang Yu ini adalah ras asing, bagaimana mungkin Yang mulia untuk ras asing, terutama ras manusia, bagiku, dia benar-benar menjual nyawanya untuknya. Raja Iblis marah, tapi bagaimanapun juga, Xin Jiu mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, sebenarnya saya tidak begitu takut pada Yang mulia, apakah Anda mengerti maksud saya? Raja Iblis Kegelapan Besar menatap lurus ke arah Xin Jiu dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini dan melihat wajah tersenyum dari Raja Iblis Kegelapan Besar, hati Xin Jiu terguncang, dan dia segera menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu dari mana datangnya Raja Iblis Kegelapan Besar dan mengucapkan kalimat seperti itu dengan percaya diri. Tapi dalam kasus ini, di galaksi Iblis kuno, pasti ada pemberontakan besar. Dia tidak berani menjawab. Oke, Fang Yu ini yang menjadi fokus perhatian. Setelah itu, dia pasti akan mengawasi klan Xinghai, dan kami juga mengawasinya. Raja Iblis Kegelapan Besar berkata, jika dia melanggar aturan, harap segera beritahu saya. Petik 2 titik. Dimengerti, Yang mulia. Setelah Xin Jiu selesai berbicara, dia keluar dari aula. Namun, setelah beberapa saat, dia kembali ke aula. Yang mulia, Putri Jinuo, dan Fang Yu meminta untuk bertemu dengan Anda lagi. Xin Jiu mengepalkan tinjunya. Oh, Raja Iblis Kegelapan Besar menyipitkan matanya, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, bahwa mereka masuk. Ya, jawab Xin Jiu. Fang Yu berdiri di aula lagi. Fang Yu, ku dengar kamu tidak berhasil di klan Xinghai, kata Raja Iblis Kegelapan Besar sambil tersenyum. Ini benar-benar tidak berjalan dengan baik. Para pembudidaya klan Xinghai ingin menghancurkanku. Fang Yu mengangguk dan menjawab, haha, aku sudah mengatakannya sejak lama, tidak semudah itu jika kamu ingin mereka bekerja sama denganmu. Kata Raja Iblis Kegelapan Besar sambil tersenyum lebih lebar. Ya, aku tidak mendapat apapun dari mereka, jadi aku hanya bisa kembali untuk mencarimu, Raja Iblis Kegelapan Agung. Fang Yu tersenyum. Mendengar ini, senyuman di wajah Raja Iblis Kegelapan Besar terhenti. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, cari saya. Tunjukkan bahwa klan Xinghai adalah bantuan terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda. Apakah Anda ingin bantuan lain? Maaf, kembalilah ke Yang Mulia Kaisar Iblis. Jika dia memberi perintah,
maka saya akan melaksanakannya, tetapi jika saya tidak memerintahkan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak mungkin, klan Xinghai tidak mau berbicara, aku hanya dapat menemukanmu, Raja Iblis. Fang Yu berkata, kamu tidak perlu menanyakan hal kecil ini kepada Kaisar Iblis kuno, kan? Kaisar Iblis kuno mengetahui segalanya. Santai sekali. Dalam kalimat ini, ada rasa provokasi dan sarkasme. Wajah Raja Iblis Kegelapan Besar langsung menjadi jelek. Ada ketegangan di mata Indah Keno. Watak Raja Iblis Kegelapan Besar tidak terlalu baik pada pandangan pertama. Kata-kata Fang Yu seperti ini mungkin akan membuatnya kesal. Tapi saat ini, Fang Yu merasa tenang. Faktanya, dia juga memiliki keraguan tentang Raja Iblis Kegelapan Besar. Lalu, mereka pasti sudah menyusup sekali. Berapa tingkat penetrasinya, masih belum jelas. Namun, Raja Iblis Kegelapan Besar di depannya, merasa aneh bagi. Kaisar Iblis kuno menginstruksikan dia untuk melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan penyelidikan Fang Yu, tetapi dia tetap tidak peduli, dan bahkan memiliki sikap yang buruk. Sebagai bawahan Kaisar Monster kuno, kinerja seperti itu jelas tidak normal. Membaca www.ukansu.com harus dibangun atas dasar bahwa Raja Iblis Kegelapan Besar tidak terlalu takut dengan otoritas Raja Iblis kuno. Siapa Raja Iblis kuno? Penguasa galaksi Iblis kuno, salah satu dari 4 kaisar dunia iblis. Jika Raja Iblis Kegelapan Besar tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, bagaimana dia berani jujur dan menentang perintah Raja Iblis kuno di depan Putri Keno? Dan apa sumber keyakinan tersebut? Mungkin, itu halaman suci. Oleh karena itu, Fang Yu kembali dari perjalanan ini untuk menemui Raja Iblis Kegelapan Besar hanya untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Jika Raja Iblis Kegelapan Besar benar-benar disusupi oleh pengadilan suci, maka pengalaman kakak senior saat itu, ada banyak informasi orang dalam, dan itu pasti berbeda dari situasi yang dijelaskan dalam intelijen. Fang Yu, kamu sepertinya tidak terlalu menghormatiku. Raja Iblis Kegelapan Besar duduk tegak dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak berani menggerakkanmu? Saya tidak menghormati Anda, bagaimana Anda melihatnya? Fang Yu berkata, jika aku tidak menghormatimu, aku akan menggelengkan kepalamu di pagi hari. Bagaimana aku bisa tetap berdiri di sini dan berbicara denganmu dengan damai? Kamu, kata-kata Fang Yu penuh dengan provokasi, dan mata Raja Iblis Kegelapan Besar menjadi semakin dingin, dan kemarahan dalam nadanya cukup jelas. Dia menatap Fang Yu dengan keras kepala, melepaskan paksaan yang mengerikan. Saat ini, suasana di seluruh aula segera berubah. Dari kedamaian semula, menjadi tegang. Melihat pemandangan ini, ekspresi samping Xin Jiu sedikit berubah. Tetapi dia tidak berani berbicara, tetapi membenamkan kepalanya lebih rendah. Ada kegelisahan di mata Indah Keno. Sebagai anggota klan iblis kuno, dia tentu saja tidak ingin melihat Raja Iblis dan Fang Yu melakukannya. Setiap Raja Iblis adalah perwira efektif di bawah Kaisar Iblis kuno, dan merupakan andalan yang tidak dapat diabaikan oleh ras Iblis kuno. Tapi Fang Yu menyelamatkan nyawanya, dan Raja Iblis kuno secara pribadi memerintahkannya untuk menemaninya sepanjang proses, dan membiarkan Raja Iblis Kegelapan bekerja sama dalam penyelidikan. Sekarang, konflik antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan dia sangat malu. Tuan, orang ini ingin melakukan sesuatu padamu. Mata Han Miaoyi membelalak, berdiri di samping Fang Yu, ekspresinya penuh kegembiraan, dan kegembiraan dalam nadanya tidak bisa disembunyikan. Aku seharusnya bisa bergerak sekarang, kan? Han Miaoyi bertanya lagi. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu kapan kamu benar-benar bisa mengambil gambar, kata Fang Yu ringan. Mendengar kata-kata ini, Han Miaoyi tertegun sejenak, dan kemudian sangat gembira. Dia tahu apa maksud Fang Yu dengan mengatakan itu. Pada dasarnya dia yakin akan bertarung nanti, dia benar-benar bisa bergerak. Raja Iblis Kegelapan yang hebat, sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin berkonflik denganmu, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu, seorang biksu asing, berani menjadi begitu sombong di klan iblis kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berjalan ke samping setelah melihat Kaisar Iblis kuno? Raja Iblis Kegelapan Besar perlahan berdiri dan bertanya dengan suara dingin. Postur, nada bicara, dan momentumnya sangat menindas. Berdiri di platform yang tinggi, ia memang memiliki aura seorang raja. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Kegelapan Besar adalah Raja Iblis. Menurut Raja Iblis Beize, jika Anda ingin menjadi Raja Iblis,
basis budidaya Anda setidaknya harus berada di atas alam surgawi. Saya juga tidak berjalan secara horizontal. Saya selalu berjalan secara vertikal. Fang Yu tersenyum. Tentu saja, kamu harus mengatakan bahwa aku berjalan secara horizontal. Aku tidak dapat menahannya. Mulutku tumbuh ke arahmu. Lin Daochen, Sumpit Bao berada di peringkat 1000 teratas dalam daftar hadiah. 10.000 keping mayat tidak cukup untuk membayar dosa yang dilakukan oleh Sumpit ini. Sebagai juniornya, kamu harus membayar bagian yang tidak dia bayarkan. Ingin menemukannya, aku berjanji Raja Iblis Kegelapan Besar tidak akan menemukannya sampai kamu mati. Hahaha, Raja Iblis Kegelapan Besar tertawa ke langit. Dan dalam kata-katanya, dia penuh dengan ejekan dan penghinaan terhadap Lin Daochen. Namun, wajah Fang Yu tidak marah, tetapi senyuman tipis muncul. Entah kenapa, melihat senyuman ini, hati Raja Iblis Kegelapan Besar menegang. Tapi coraknya tidak berubah, dan dia masih berperilaku sangat tenang. Han Miaoyi, yang berada di samping Fang Yu, juga sedikit mengubah wajahnya setelah melihat senyuman ini. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, Anda bisa melakukannya, dan merobohkan istana ini untuk saya." Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu sudah berbicara. Mendengar ini, Han Miaoyi menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Raja Iblis Kegelapan Besar di depannya. "Serahkan orang ini padaku, pergilah dan tangani bawahannya," kata Fang Yu. Petik 2. Oh, Han Miaoyi sedikit tersesat, tapi tidak terlalu tersesat. Baginya yang sudah lama mengalami depresi, bisa melakukannya sekarang adalah kebahagiaan terbesar. Percakapan keduanya tidak sengaja disembunyikan. Oleh karena itu, Raja Iblis Kegelapan Besar di atas dapat mendengar dengan jelas. Dia tidak bisa menahannya lagi dan meraung, "Fang Yu, aku bisa melukai seniormu dengan parah, tapi sekarang aku bisa membunuhmu. Yang mulia, sebaiknya Anda mundur, saya tidak ingin menyakiti Anda secara tidak sengaja." Di kalimat kedua, Raja Iblis Kegelapan Besar berbicara langsung kepada Keno. Mata indah Keno berkedip dan segera bergerak mundur. Dia tahu bahwa pada saat seperti ini, dia hanya mengatakan tidak ada yang sia-sia. Raja Iblis Kegelapan Besar jelas tidak mengambilnya, bahkan perkataan Raja Iblis kuno di dalam hatinya. Perasaan diabaikan sepenuhnya ini membuatnya marah. Tindakan Raja Iblis Kegelapan Besar sungguh keterlaluan. Setelah kembali, dia akan melaporkan dengan jujur, memberitahu ayah dari sikap Raja Iblis Kegelapan Besar. Ledakan, begitu suara itu turun, tangan kanan Raja Iblis Kegelapan Besar sudah terangkat. Boom, dengan suara keras, Xianli yang menakutkan menyapu ke arah Fang Yu. Pahami sepenuhnya nafas para dewa dan meledaklah. Boom boom boom, seluruh aula runtuh. Lokasi Fang Yu langsung diledakkan ke dalam lubang besar oleh energi sihir yang kuat. Wah, namun, serangan ini tidak mengenai Zhong Fang Yu, juga tidak mengenai Han Miaoyi. Keduanya menyingkir dengan sangat cepat. Berkumpul, kepung mereka. Saat ini, ada teriakan di sekitar. Banyak elit di bawah Great Dark Demon King mengepung mereka. Mereka telah melepaskan napas dan mendekati Fang Yu dan Han Miaoyi ke segala arah, membentuk pengepungan yang sempurna, bas. Jimat persegi muncul di tangan 10 penggarap, tergantung di langit. Sinar cahaya Fudi berkedip-kedip, memancarkan berkas cahaya, dan terhubung satu sama lain membentuk jaringan yang kompleks. Jaringan ini terbentuk di langit yang tinggi dengan asap yang mengepul, dan bersinar terang. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Jaringan ini melepaskan paksaan yang sangat kuat dan mengunci Fang Yu dan Han Miaoyi di dalam amplop. Lapisan paksaan, seperti gunung tinggi yang terus-menerus menumpuk di atas tubuh, tekanannya sangat menakutkan. Beku biasa menghadapi tingkat tekanan ini dan langsung berubah menjadi genangan saus daging. Namun, baik Raja Iblis Kegelapan Besar maupun bawahan elitnya tidak dapat memikirkannya. Pada saat ini, dalam jangkauan ini, mungkin dua keberadaan paling menakutkan di dunia iblis. Fisik Fang Yu tidak perlu banyak dibicarakan, dan Han Miaoyi adalah tubuh dewa dan iblis. Sejauh keduanya memiliki perawakan yang menghadap langit, tekanan dari lapisan tersebut tidak bisa dikatakan tidak ada perasaan, hanya bisa dikatakan ada sedikit perasaan, seperti dipijat. Sepertinya kamu sudah siap. Fang Yu memandang Raja Iblis Kegelapan Besar di depannya, menyipitkan matanya. Sudah bersiap, apakah kamu masih perlu bersiap? Kamu menghinaku, menghina Legiun Kegelapan Besar di bawah komandoku.
Raja Iblis Kegelapan Besar berkata dengan dingin. Kamu sangat percaya diri. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya akan melakukannya. Han Miaoyi memandang Fang Yu dan berkata, bergerak. Fang Yu mengangguk. Oke, Han Miaoyi mengangguk dan hendak pergi. Memikirkan sesuatu, dia menoleh ke arah Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, terlalu membosankan untuk bermain seperti ini, mengapa kita tidak bermain? Kompetisi. Fang Yu bertanya, siapa yang akan mengakhiri pertempuran lebih cepat? Kata Han Miaoyi. Hah, Fang Yu sedikit mengernyit. Kamu hanya perlu melawan Raja Iblis sialan itu, dan aku harus membersihkan ribuan anak buahnya. Jauh lebih sulit bagiku untuk mengakhiri pertempuran daripada kamu. Tuan, kamu sangat kuat, kamu tidak, bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Han Miaoyi berkedip dan berkata, kalau begitu bandingkan, kata Fang Yu, ada penalti jika kalah, kata Han Miaoyi lagi, jika Tuan kalah, aku harus berdiri di sana dan biarkan aku bermain-main selama 2/4 jam. Mendengar permintaan ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu kamu kalah. Hukuman yang sama, Han Miaoyi menjawab, petik 2 titik. Oke, Fang Yu mengangguk. Pada saat ini, itu adalah awal perang. Lingkaran sihir terus memberikan tekanan berat dari lawan Yu dan Han Miaoyi. Namun, pada saat yang menegangkan ini, Fang Yu dan Han Miaoyi, yang telah terjebak dalam pengepungan dan lingkaran pembatasan tingkat atas, mendiskusikan apa yang disebut pertandingan di depan Raja Iblis Kegelapan Besar dan anak buahnya. Apakah game ini lebih dari waktu untuk mengakhiri pertarungan? Pertunjukan seperti ini, tidak bisa lagi dianggap sebagai penghinaan. Ini adalah penghinaan, ini adalah ejekan telanjang. Ledakan, entah itu Raja Iblis Kegelapan Besar atau kelompok bawahannya, mereka merasakan dengungan di kepala mereka saat ini. Kemarahan meledak seperti bom di dadanya. Petik 2 titik. Kamu, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mengakhiri pertempuran di saat yang sama. Biarkan kamu mati bersama, tidak ada tempat untuk dikuburkan. Raja Iblis Kegelapan Besar meraung. Di antara kata-kata itu, bayangan raksasa yang samar-samar mulai muncul di belakangnya. Di saat yang sama, Raja Iblis Kegelapan Besar mengangkat telapak tangannya. Berdengung, tanda roda bundar dengan cepat meluas ke tingkat yang sangat berlebihan di depan telapak tangan Raja Iblis Kegelapan Besar. Reinkarnasi di langit, Bang Long, kekuatan abadi, seperti gelombang yang mengamuk, meledak dengan hebat. Tujuannya adalah Fang Yu dan Han Miaoyi di depan. Tuan, permainan sudah dimulai sekarang. Han Miaoyi mengedipkan mata pada Fang Yu, sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya. Namun, Fang Yu tidak menghindar, berdiri diam, mengangkat kedua telapak tangannya. Telapak tangan kiri ditumpuk di atas telapak tangan kanan. Telapak tangan dominasi ganda, engah. Ledakan dahsyat yang menyebalkan itu meledak, dan bertabrakan dengan gelombang kekuatan surgawi yang meledak dari depan. Boom, boom, ledakan itu menderu, dan kekuatan teror meledak di udara. Tanah terus runtuh, dan seluruh istana Raja Iblis runtuh. Pada saat ini, 10 fudi di langit semuanya terguncang, menyebabkan lingkaran sihir langsung retak. Orang-orang elit di sekitarnya juga terpaksa mundur, agar tidak terluka akibat serangan ini. Adapun Keno, dia sudah mundur ke posisi yang sangat jauh. Dia melihat ke istana Raja Iblis yang langsung berubah menjadi lubang raksasa, dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Baik kekuatan Raja Iblis Kegelapan Besar dan Fang Yu, menyegarkan kesadaran masa lalunya dan sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saya harus melaporkan masalah ini kepada ayah saya? Tetapi pada saat ini, meskipun dia melaporkannya, sudah terlambat untuk menghentikan perang. Gemuruh. Ledakan terus berlanjut, dan kekuatan teror masih menyebar. Ribuan biksu elit dari Great Dark Legion terpaksa mundur dalam jarak yang jauh. Mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat pusat ledakan dengan ekspresi terkejut. Namun saat ini, ratusan biksu di satu arah hanya merasakan hembusan angin tiba-tiba di depan mereka disertai, adalah nafas yang dingin dan haus darah. Bayangan anggun muncul di depan mereka. Dia melepaskan api berdarah ke seluruh tubuhnya, dan napasnya terus meroket, sangat kuat. Hati-hati, hati-hati, kelompok biksu ini panik dan ketakutan. Ada yang ingin melarikan diri, ada yang ingin mengambil tindakan, dan ada yang ingin menyingkir. 78 Chinese Network 166. Boom,
Dan pada saat ini, sosok di depan mengangkat tangan kanannya dan menebas ke depan. Boom-boom, sebuah sihir berdarah dapat dilepaskan di udara, menebas para pembudidaya ini seperti aura pedang. Puff-puff, kelompok biksu ini tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan ini. Tubuh mereka hancur satu demi satu di udara, dan daging serta darah mereka berceceran. Hehe, itu terlalu mudah. Tuan, kali ini kamu akan kalah, dan kemudian aku bisa. Mata Han Miaoyi berlumuran darah, menyeringai, menunjukkan senyuman yang kejam. Wah, setelah menyingkirkan sekelompok biksu di depannya, dia menoleh dan segera bergegas menuju arah lain. Di sisi lain, pusat ledakan. Fang Yu dan Raja Iblis Kegelapan Besar tidak mundur selangkah pun di bawah pengaruh kekuatan yang sangat kejam ini. Fang Yu, pantas menjadi adik laki-laki Lin Daochen, kekuatanmu memang kuat. Kata Raja Iblis Kegelapan Besar dengan suara dingin. Fang Yu tidak berbicara. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Kegelapan Besar mungkin berada di alam surga. Namun, dibandingkan dengan Raja Iblis Beize yang juga berada di alam surgawi, aura Raja Iblis Kegelapan Besar jelas lebih kuat. Tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini, itu akan konyol. Raja Iblis Kegelapan Besarku tidak setingkat dengan Raja Iblis lainnya. Raja Iblis Kegelapan Besar meraung dengan nada penuh semangat. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh kesombongan Qian. Ledakan, api hijau meledak, menyala-nyala. Ah, Raja Iblis Kegelapan Besar meraung, auranya terus meningkat. Memanggil, namun pada saat nafasnya masih naik, cahaya keemasan berkelap-kelip di depannya. Benar saja, kamu juga disusupi oleh pengadilan suci, kata Fang Yu ringan. Disertai dengan tendangan yang berat, kaki kanan Fang Yu menendang langsung ke arah dada Raja Iblis Kegelapan. Raja Iblis Kegelapan Besar mengangkat tangan kanannya. Di atas lengan kanan, energi biru langsung terkondensasi menjadi perisai. Ledakan, Fang Yu langsung menendang perisainya. Kekuatan agung menyebabkan perisai itu bergetar tiba-tiba. Meskipun tidak ada fragmentasi langsung, terdapat retakan yang terlihat. Jelas, pada saat yang sama, kekuatan teror menghempaskan Raja Iblis Kegelapan Besar. Wah, Raja Iblis Kegelapan Besar menghantam tanah di kejauhan, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, meledakkan awan besar asap dan debu. Memanggil, Fang Yu berbentuk seperti anak panah dan mengejarnya. Dia mengunci posisi Raja Iblis Kegelapan Besar, menukik turun dari ketinggian, mengepalkan tangan kanannya. Mata Raja Iblis Kegelapan Besar di tanah terbuka lebar. Dia tahu jika pukulan ini dijatuhkan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Taktik pengiriman. Dengan memikirkan Raja Iblis Kegelapan Besar, dia menggerakkan hukum ruang angkasa. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Wah, muncul lagi, sudah berada di posisi sebelah kiri Fang Yu. Desir-desir, Raja Iblis Kegelapan Besar berdiri di tengah udara, menatap Fang Yu, matanya penuh dengan ekspresi kejam. Alasan kenapa kamu tidak berani mendengarkan perintah Kaisar Iblis kuno adalah karena tempat suci memberimu kepercayaan. Fang Yu mengangkat alisnya. Kamu tahu tempat sucinya, maka kamu bahkan lebih sialnya. Raja Iblis Kegelapan Besar berkata dengan suara dingin dengan aura pembunuh. Tanpa diduga, infiltrasi pengadilan suci di alam iblis telah mencapai titik seperti itu. Bahkan Raja Iblis akan mematuhi perintah pengadilan suci. Fang Yu berkata dengan ringan. Apa yang dilihat halaman, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Pengadilan suci telah memberi saya kekuatan untuk meningkatkan basis kultivasi saya dengan cepat. Aku hanya bisa berterima kasih kepada pengadilan suci. Kata Raja Iblis Kegelapan Besar dengan dingin, hanya dengan melanggar kehendak pengadilan suci aku akan dilenyapkan. Tapi itu pantas untuk itu. Aku tidak lagi berada di level yang sama dengan Raja Iblis itu. Jika mereka melakukan sesuatu padaku, hanya ada satu jalan buntu. Ini adalah peningkatan nyata yang diberikan pengadilan suci kepadaku. Mendengar kata-kata ini dan melihat antusiasme di mata Raja Iblis Kegelapan Besar, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, perilakumu sekarang setara dengan mengkhianati seluruh dunia iblis. Kamu berani berbicara begitu keras. Kamu benar-benar tidak takut mati. Jika kamu ingin menjadi kekuatan tertinggi, kamu harus keluar dari kerangka etnis kelompok. Memang benar, aku berasal dari klan monster, tapi kenapa aku harus membatasi diriku pada klan monster? Raja Iblis Kegelapan Besar mencibir, 4 kaisar, aku sudah berada di posisi itu terlalu lama, dan aku ingin naik dan duduk sebentar, apa masalahnya?
Dalam sistem yang dibangun oleh 4 kaisar, kami para biksu yang tidak memiliki darah, tidak pernah ingin mencapai puncak. Suaka memberiku kemungkinan untuk keluar dari sistem ini. Sekarang aku sudah dalam perjalanan menuju puncak. Selama kata-kata itu, Raja Iblis Kegelapan Besar perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya cian menyala di telapak tangannya. Saat cahaya berkedip, pedang panjang perlahan terbentuk dan muncul. Pedang panjang ini penampilannya biasa saja,